Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salda Nurbandiah dengan NIM 22810500007 dari jurusan Tadris Matematika kelas 6A. Oke, jadi di sini kita akan melakukan uji analisis logistik dari data yang saya miliki. Sebelumnya di sini ada data mengenai pengaruh pelayanan kualitas produk jaringan internet terhadap kepuasan pelanggan, di mana di sini ada 4 variabel. Variabel X1 yaitu pelayanan, variabel X2 kualitas, variabel X3-nya jaringan, dan variabel Y-nya yaitu kepuasan pelanggan. Oke, langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya. Di sini kita masukkan dulu variabel-variabel tadi, di mana variabel X1 yaitu pelayanan, variabel X2-nya kualitas produk, variabel X3-nya jaringan internet, dan variabel Y-nya kepuasan pelanggan. Tadi kan variabel kepuasan pelanggan ini bentuknya kategorikal ya, 0 dan 1. Maka pada value kita masukkan kategorinya di mana 0 itu tidak puas dan 1 itu artinya puas. Kemudian karena data variabel Y-nya ini adalah kategorikal, pada measure-nya kita jadikan dia sebagai nominal. Oke, langsung saja kita ke data view, lalu masukkan data yang tadi. Ini sudah saya masukkan ya datanya. Kemudian untuk melakukan uji regresi logistik, kita pergi ke menu Analyze, kemudian kita pilih Regression, dan kita pilih binary logistic. Nah, di sini kita masukkan variabel Y-nya ke dalam kolom dependent, dan variabel X1, X2, dan X3-nya kita masukkan ke kolom covariance. Oke, setelah itu kita klik option. Kemudian kita klik pada Hostmail Lamp Show Goodness of It, dan kita pilih juga pada bagian Iteration History. Oke, lalu kita klik Continue. Kemudian kita klik OK. Nah, maka di sini akan muncul hasil output dari uji regresi logistik yang kita lakukan tadi. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan interpretasi terhadap tabel-tabel yang ada di sini. Oke. Langsung saja di sini yang pertama ada tabel. Hipotesisnya yaitu H1 diduga pelayanan berpengaruh signifikansi terhadap kepuasan pelanggan, kemudian H2-nya diduga kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, dan H3 diduga jaringan internet berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Oke, untuk tabel yang pertama di sini ada tabel Cash Processing Summary, di mana di sini ada N-nya. N ini merupakan banyaknya data. Tadi data kita ada 55 ya. Oke, maka di sini N-nya adalah 55. Kemudian di sini ada tabel dependent variable encoding. Ini itu tadi untuk yang data kategorikal dari variabel Y, di mana tidak puas itu kategorinya 0 dan puas itu adalah 1. Kemudian kita masuk ke selanjutnya ada blok 0. Di sini kriteria pengujiannya yaitu jika nilai negatif 2 log likelihood-nya kurang dari chi-square, maka model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Begitupun sebaliknya, jika nilai negatif 2 log likelihood-nya lebih besar dari chi-square, maka berkesimpulan model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat uji. Kemudian kita lihat di sini nilai negatif 2 log likelihood-nya yaitu 74,767 ya. Kemudian untuk mengetahui nilai chi-square-nya, di sini caranya yaitu DF sama dengan N-1. N itu adalah tadi banyaknya data, ada 55, kemudian dikurangi 1 jadi 54. Kemudian kita lihat di tabel chi-square.
Mana ya tadi 54. 54. Oke, kita lihat yang 0,05. Ini nilainya adalah 72,153216. Nah, chi-square tabel yang didapat sebesar 72,153216, di mana nilai log likelihood-nya tadi adalah 74,767. Jadi lebih besar dari nilai chi-square-nya. Berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel X tersebut belum memenuhi syarat uji. Kemudian di sini ada tabel variables in the equation, di mana sebelum variabel X dimasukkan dalam model, mendapatkan nilai ini, B, koefisien betanya sebesar 0,330 dengan odds ratio ini B-nya 1,391 dan nilai signifikansi dari uji Wolf sebesar 0,227. Oke, selanjutnya kita ke tabel blok 1. Pada tabel blok 1, untuk interpretasinya masih sama seperti tabel blok 2, di mana jika nilai negatif 2 log likelihood-nya lebih kecil dari nilai chi-square, maka sudah memenuhi syarat uji. Dan jika nilai negatif 2 log likelihood-nya lebih besar dari chi-square, maka belum memenuhi syarat uji. Kemudian untuk mencari nilai chi-square tabel dari blok 1 ini agak berbeda dari blok 0 tadi, di mana df sama dengan n min k min 1. K ini apa? K ini adalah nilai variabel x-nya, banyaknya variabel x. Tadi kan variabel x-nya ada 3, berarti n min k min 1 sama dengan 55 min 3 min 1. Jadi ada 51. Kemudian kita lihat lagi di tabel chi-square-nya. Kita lihat pada 51 di 0,05. Di sini nilainya adalah 68,669294. Oke. Nilai chi-square tabel yang kita dapatkan adalah 68,66924. Tadi nilai negatif 2 log likelihood-nya adalah ini ya, 58,310. Maka nilai negatif 2 log likelihood-nya lebih kecil dari chi-square tabel. Berkesimpulan, model sudah dimasukkan variabel X memenuhi syarat uji. Kemudian di sini ada tabel omnibus test of model coefficient. Kriteria pengujiannya, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan berpengaruh secara simultan. Nah, di sini kita lihat nilai signifikansinya yaitu 0,001, maka lebih kecil dari nilai 0,05, maka berkesimpulan berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependent. Kemudian di sini ada model tabel model summary. Kita lihat nilai Nagel curve-nya sebesar 0,348. Maka berkesimpulan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama sebesar 34,8%. Kemudian di sini ada tabel Hosmer and Lamshaw test. Interpretasinya yaitu jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka dikatakan baik. Nah, kita lihat di sini nilai signifikansinya yaitu 0,113. Berarti lebih besar dari 0,005. 0,05 maka berkesimpulan tidak ada perbedaan yang signifikan antara variabel. Dan di sini ada tabel variables in the equation. Kita lihat di sini untuk kriterianya masih sama. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka berkesimpulan berpengaruh secara parsial. Oke, kita lihat di sini nilai signifikansi dari X1 yaitu 0,002, maka lebih kecil dari 0,05. Berkesimpulan pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan, maka H1 diterima. Kemudian untuk nilai signifikansi dari X2 yaitu sebesar 0,614. Karena nilainya lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan kualitas produk atau X2 tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, maka H2 ditolak. Kemudian untuk nilai signifikansi dari X3 yaitu sebesar 0,1889.
di mana nilainya ini lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan jaringan internet tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan. Jadi H3 ditolak. Oke, mungkin segitu saja video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.